Apa yang kau inginkan? Lepaskan aku. Makhluk itu hanya menggeram dan terus menatap tajam ke arahnya Hani. Tolong lepaskan aku. Raka, Teriaknya Hani. Raka, lo di mana? Jangan tinggalin gue. Di situ Hani menangis dan terus memanggil nama Raka. Mengapa ini terjadi pada diriku? Kemana teman-temanku saat ini? Aku sangat takut dan tak sanggup lagi untuk melanjutkan ini sendirian. Gumam Hani dalam hati sambil menangis. Dan tiba-tiba Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian yang lagi menonton channel ini? Semoga terhindari, semoga tidak mengalami hal mistis di dunia ini. Dan terima kasih sudah mampir lagi. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel ini. Gue Saragil. Wah teman-teman, terima kasih sudah nemenin cerita ini sampai di part ini. Gak terasa sudah part 5 yang Gak terasa sudah part yang kelima nih. Nah teman-teman, di video ini gue mau lanjutin lagi cerita pendakian yang kemarin nih, yang ditulis oleh Bang Lukas, yang berjudul Tetap di Sini. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Lukas sudah mengizinkan ceritanya dibawakan di channel ini. Oh ya, bagi kalian yang penasaran dengan versi tulisan atau cerita horor pendakian lainnya, kalian jangan lupa mampir juga ke media sosialnya beliau. Ada banyak cerita horor yang pastinya bikin kalian merinding. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum bergabung dan yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Apakah kalian sudah siap untuk menonton? Penasaran dengan ceritanya? Marilah kita mulai. Inilah ceritanya. Di part kemarin, Rama dan Aldi masuk ke dalam perkampungan di tengah hutan. Dan mereka berdua sempat bertemu dengan nenek wanita parubaya juga kakek tua itu. Dan Rama sempat mendengarkan percakapan mereka. Penasaran ceritanya? Oke, kita lanjut lagi. Mengapa aku sangat mencurigai pembicaraan mereka? Di situ Rama terus saja menguping apa sebenarnya yang mereka berdua rencanakan. Suara itu kadang berbisik, kadang bernada marah, dan juga tawa yang terbahak-bahak. Hanya beberapa saja yang bisa Rama dengar tentang pembicaraan mereka berdua. Ono panganan nang ojo ngantek lungo. Kurang lebih artinya begini. Ada makanan di luar, jangan sampai pergi. Setelah itu wanita parubaya dan juga laki-laki tersebut tertawa terbahak-bahak. Pangananku. Entah apa maksud mereka berdua yang direncanakan. Mendengar pembicaraan mereka, jantungku menjadi berdebar kencang. Aku harus cepat-cepat keluar dari perkampungan ini. Gumamnya si Rama. Kita beralih ke sudut pandangnya Hani dan Raka. Di situ Hani benar-benar ketakutan melihat penampakan pocong tersebut. Wajahnya hancur dengan berlumuran darah serta banyak belatung yang menempel di wajahnya. Matanya melotot dan marah. Han, ayo, kita harus tetap berjalan. Pintanya si Raka.
Dengan dibantu Raka, Hani terus berjalan dan Hani terkejut di saat tersadar bahwa dia hanya berdua dengan si Raka. Ali dan Rama pergi kemana? Tanya si Hani. Rama berlari ke bawah menyusul Aldi. Sepertinya mereka melihat sesuatu. Kita harus cari mereka. Jelasnya si Raka. Raka berjalan paling depan, sedangkan Hani mengikutinya dari belakang. Hujan masih saja turun dengan sangat lebat. Mengapa keadaan ini terjadi menimpaku? Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang aku dan Aldi lakukan di puncak gunung ini? Gumamnya si Hani. Ya Allah, maafkan kehilafanku. Aku mengaku salah karena telah melakukan perbuatan tak senonoh di tempat ini. Tolong maafkan kesalahanku dan selamatkanlah kami. Hani di situ terus saja berdoa dalam hatinya. Dalam perjalanannya dan dia sangat menyesal telah melakukan itu. Hanya karena Hani terlalu mengagumi laki-laki yang dia sukai. Mereka berdua menyusuri hutan yang semakin lebat karena sudah mencapai batas vegetasi dari mulai mereka bertemu dua pohon besar tersebut. Jalur yang mereka lalui ini adalah jalur yang sangat asing bagi Hani, karena Hani sama sekali tidak mengingat jalur ini sewaktu mereka mendaki tadi. Tapi apa boleh buat, karena hanya jalur inilah satu-satunya yang mudah untuk mereka lalui. Perjalanan mereka teruskan mengikuti jalan setapak yang dialiri oleh air hujan yang lebat. Jas hujan yang Hani pakai sudah tak bisa lagi melindunginya dari terpaan itu. Justru malah memperlambat pergerakan dan penglihatannya. Di depan sana, Hani melihat ada sosok bayangan berwarna putih yang melintas. Namun, tak jelas sosok tersebut karena terlalu cepat dan juga terhalang kabut. Di situ Hani bilang, Kak, di depan sana gue kayak ngeliat sesuatu deh. ujarnya si Hani. Iya, gue tahu kok, Han. Udah lo jangan bengong ya. Dan banyak-banyak berdoa. Jawab Raka, kemudian terus berjalan dengan tetap menggenggam sebilah parang yang ia bawa di tangan kanannya. Melihat penampakan tadi membuatnya Hani jadi semakin takut dan menjadi sangat panik. Entah sosok apa itu. Seketika Hani jadi membayangkan penampakan pocong yang tadi dia lihat. Tiba-tiba petir menyambar pepohonan dan mengeluarkan suara yang keras. Telinga Hani sangat sakit mendengarnya. Bersamaan dengan suara itu, tiba-tiba sosok pocong sudah berdiri persis di hadapannya. Seketika tubuhnya terjatuh, kakinya gemetar, dan detak jantungnya semakin bertambah cepat. Bagaimana mungkin sosok ini bisa ada persis di hadapannya? Raka, tolong aku. Teriaknya Hani dengan histeris. Hani di situ mencoba menjauh dengan cara merangkak mundur dan terus saja menghindar. Penampakan itu hanya dia mematung dengan mata melotot serta wajah yang dilumuri darah juga belatung. Terus saja Hani merangkak dan berhasil menjauh. Tiba-tiba pocong tersebut melompat dan kini sosok itu sudah berada kembali di hadapannya. Jangan dekati aku, pergi. Teriaknya Hani dan terus mencoba merangkak jauh. Di situ Hani terduduk di tanah dengan posisi tubuhnya menghadap ke depan dan bertumpu pada kedua tangannya. Hani tak bisa memalingkan wajahnya dari penampakan pocong tersebut. Namun, Hani terus mencoba menghindar dan terus menghindar. Habis sudah tenaganya Hani, kakinya gemetar hebat dengan nafas yang tersengal-sengal.
Mengapa penampakan ini tak mau hilang dari pandanganku? Gumamnya Hani dalam hati. Dengan sisa tenaga, Hani terus saja mencoba menjauh. Rasa takut benar-benar membunuh kesadarannya sampai akhirnya Hani memutuskan untuk memejamkan mata. Ya Allah, lindungi aku dari godaan makhluk ini. Aku sangat takut. Hani terus saja berdoa untuk keselamatannya. Matanya tetap terpejam. Namun, semakin Hani mencoba untuk menutup mata, sosok itu justru makin jelas terlihat dan mendekatkan wajahnya di hadapan Hani. Dengan sekuat tenaga, Hani menghalau wajahnya yang semakin mendekat, menggunakan kedua belah tangannya. Namun, tetap saja makhluk itu malah semakin mendekat. Bahkan, Hani bisa mencium bau busuknya. Semakin Hani pasrah, justru malah bertambah parah. Mulutnya mulai menganga dan menjulurkan lidahnya. Perlahan lidah itu mulai menyapu pipi Hani dan berakhir sampai ke mata. Jijik sekali merasakan apa yang telah dilakukan makhluk itu terhadap Hani. Air liurnya menempel dan terasa sekali hembusan nafas yang keluar dari mulutnya, sehingga menimbulkan bau yang amat busuk. Seketika itu perutnya Hani merasa sangat mual dan tanpa sadar Hani muntah. Hanya air dan sisa makanan yang Hani muntahkan. Perutnya masih saja mual karena bau busuk itu sungguh sangat-sangat menyengat. Bukan hanya sekali, namun Hani berkali-kali memuntahkan semua yang ada di dalam perutnya hingga membuat tenggorokannya menjadi sangat kering. Dengan menundukkan kepala, Hani berkata dengan sisa tenaga, Apa yang kau inginkan? Lepaskan aku. Makhluk itu hanya menggeram dan terus menatap tajam ke arahnya Hani. Tolong lepaskan aku, Raka. Teriaknya Hani sambil ketakutan. Yang membuat Hani aneh, Raka tidak ada di tempat itu. Kemana perginya Raka? Padahal Hani sangat membutuhkan kehadirannya saat itu. Raka, lo di mana? Jangan tinggalin gue. Apa ini terjadi pada diriku? Kemana teman-temanku saat ini? Aku sangat takut dan tak sanggup lagi untuk melanjutkan ini sendirian. Gumam dalam hati Hani sambil menangis. Dan tiba-tiba ada sosok tangan yang berlumuran darah sedang berusaha memeluknya dari belakang. Di situ Hani hanya bisa menangis sambil menggerak-gerakkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Tenaganya sudah benar-benar terkuras habis. Ada apa lagi ini? Mengapa tak henti-hentinya penampakan ini menggangguku? Gumamnya Hani dalam hati. Lepaskan aku. Tolong lepaskan. Aku mohon. Teriaknya Hani memelas dan memohon ampun. Tangan ini justru semakin erat memeluk tubuh Hani. Hani tetap berusaha melepaskan pelukannya dengan sisa tenaga yang dia miliki. Meski semua terasa sia-sia, Hani tengah diteror oleh penampakan pocong dan tangan yang berlumuran darah. Dan dari kejauhan, Hani ini mendengar sesuatu. Namun, Hani tak tahu dari mana asal suara itu. Semakin lama, suara itu semakin terdengar. Dan Hani, Hani. suara dari kejauhan terus memanggil-manggil namanya Hani. Aku di sini. Tolong, tolong aku. Teriak Hani dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya. Hani di situ terus mencari dari mana suara itu berasal. Kabut serta hujan yang amat deras membuat pendengarannya menjadi agak terganggu. Belum lagi dua makhluk itu yang terus meneror dan sepertinya takkan melepaskannya begitu saja. Hani, Hani.
Sebentar, aku kenal dengan suara ini. Iya, ini adalah suara Raka. Raka, aku di sini, tolong aku, Raka. Teriak Hani dengan penuh harap di sisa-sisa tenaga yang dia miliki. Oke teman-teman, ikuti terus part selanjutnya. Gimana ceritanya? Tulis di kolom komentar. Sebelum berpamitan, gue ingetin sekali lagi. Bagi yang belum bergabung atau yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang agar kalian tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Terima kasih. Salam horor, gue Saragil.